Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad, dan sekarang kita pada pertemuan ke-8. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu makna rad, ta'wil, tashbih, tamtsil, apa perbedaan di antara tashbih dan tamtsil. Dan juga kita telah membaca perkataan Imam Ahmad bin Hanbal terkait hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan ketika menjumpai hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian kita akan membahas syarah yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Perhatikan harakat dan terjemahannya. Qala syarih rahimahullah ta'ala ma tadammanahu kalamul imam Ahmad fi ahaditsin nuzuli wa shibhiha. Ma tadammanahu, apa yang terkandung kalamul imami Ahmad, dalam perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dalam hadis-hadis an-nuzul tentang turunnya Allah dan semisalnya, yaitu hadis-hadis tentang sifat Allah. Tadammana kalamul imami Ahmad rahimahullah alladhi naqalahu anhu al-muallifu ma ya'ti. Tadammana kalamul imami Ahmad, kandungan dalam perkataan Imam Ahmad, alladhi naqalahu anhu al-muallifu, yang dinukilkan oleh penulis. Ya, apa yang dibawa ini? Jadi pensyarah akan memberikan kepada kita beberapa kandungan-kandungan dari perkataan Imam Ahmad yang dinukilkan oleh penulis. Yang pertama, wujubul imani wat tasdiqi bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahaditsis sifati min ghairi ziyadatin wala naqsin wala haddin wala ghayatin. Kandungan yang pertama yaitu wujubul imani wat tasdiq, wajibnya mengimani dan membenarkan bima jaa an Rasulillah, dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ahaditsis sifati, dari hadis-hadis sifat. Ya, secara umum kita harus membenarkan dan mengimani apa yang dibawa, yang diajarkan, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah termasuk syarat keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa syarat keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Itu salah satunya, membenarkan apa yang dikabarkan. Apa lagi? Ta'atuhu fima amar. Satu lagi, wa tasdiquhu fima akhbar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Itu syarat keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentaatinya pada apa yang beliau perintahkan, membenarkannya pada apa yang beliau kabarkan ini, dan menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Oleh karena itu
di sini dititik beratkan dalam permasalahan hadis sifat, karena di luar sana banyak orang yang mengingkarinya, mentakwilnya, mengubahnya. Tidak ada dalil sahih baginya mengubah dengan apa yang mereka inginkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu di sini kandungan yang pertama, wujubul imani wat tasdiq, wajibnya mengimani dan membenarkan dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis sifat, min ghairi ziyadatin, tanpa menambahnya, wala naqsin, dan tanpa mengurangnya, wala haddin, dan tanpa membatasinya, wala ghayatin, dan tanpa melebihkannya di situ. Kemudian yang kedua, annahu la kaifa wala ma'na, ay la nukayyifu hadhihi sifati lianna takifaha mumtani'un lima sabaqa walaysa muraduhu an la kaifiyata li sifatihi, atau anna la kaifiyata li sifatihi lianna sifatihi thabitatun haqqan wa kullu syai'in thabitun fala budda lahu min kaifiyatin lakinna kaifiyata sifatillahi ghairu ma'lumatin lana. Lalu dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, kandungan yang kedua adalah annahu la kaifa wala ma'na, bahwasannya sifat Allah tidak ada kaif dan tidak ada makna, dan ini sudah ana jelaskan ya di perkataan Imam Ahmad, yang di mananya itu nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaifa wala ma'nan. Apa maksudnya la kaifa? Apa Anas? Tidak menetapkan bagaimananya. Tapi bukan berarti tidak ada bagaimananya. Ada bagaimananya, bentuk dan caranya. Tapi Allah tidak mengabarkan kepada kita. Maka kita tidak boleh menetapkan bagaimananya. Wala ma'nan, apa maknanya maksudnya? Tidak menentukan makna yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Di sini jelaskan juga sama oleh Syekh Ibnu Utsaimin, aila nukayyifu hadhihi sifati, yaitu kita tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat ini. Lianna takifaha mumtani'un, karena bahwasanya membagaimanakannya itu tidak boleh, mumtani', haram, dilarang. Sebagaimana telah lalu, lima sabaq. Dan perhatikan, walaysa muraduhu anna la kaifiyata li sifatihi. Bukanlah yang diinginkan bahwasannya tidak ada bagaimananya pada sifat-sifat Allah. Ada bagaimananya. Yang Anda jelaskan. Bukanlah yang diinginkan bahwasanya tidak ada bagaimananya untuk sifat-sifat Allah. Bukan. Lianna sifatihi thabitatun haqqan, karena bahwasanya sifat-sifat Allah itu tetap untuk Allah dengan sebenarnya. Wa kullu syai'in thabitin. Anda tadi bacanya apa? Thabitun. Wa kullu syai'in thabitin fala budda lahu min kaifiyatin. Setiap sesuatu yang tetap dia harus memiliki kaifiyah, bagaimananya. Dan sifat Allah tetap. Maka setiap sesuatu yang tetap dia pasti memiliki bagaimananya. Yang Anda contohkan, bajunya Alfi ada gak bagaimananya?
Kalau misalnya Anas garuk-garuk, ada gak bagaimananya? Ada. Garuk-garuk. Pakai berapa jari? Begitu. Langsung pada diem ya, nggak berani gerak. Kalau misalnya Yusuf keluar, ada gak bagaimananya Yusuf keluar? Ada. Dia berjalan, melangkahkan kakinya. Setiap sesuatu yang tetap itu ada bagaimananya. Dan sifat Allah tetap. Pasti ada bagaimananya. Akan tapi lihat di sini. Lakinna kaifiyata sifatillahi ghairu ma'lumatin lana. Akan tapi bagaimananya sifat-sifat Allah tidak diketahui oleh kita. Oleh karena itu tidak boleh kita menetapkannya. Jangan sok tahu. Oh begini. Dari mana kamu tahu? Karena Allah tidak mengabarkan. Wa qawluhu wala ma'nan. Dan wala ma'nan apa maksudnya? Ay la nuthbitu laha ma'nan yukhalifu zahiraha. Kama fa'alahu ahlut ta'wili. Walaysa muraduhu nafyal ma'na sahihi. Tidak memiliki makna, maksudnya apa? La nuthbitu laha ma'nan. Kita tidak boleh menetapkan untuk sifat-sifat Allah makna yukhalifu zahiraha, yang menyelisihi zahirnya. Nggak boleh menetapkan makna yang menyelisih zahirnya. Kama fa'alahu ahlut ta'wili, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlut ta'wil, mereka menyelisihi zahirnya. Mereka menetapkan makna, iya, tapi maknanya menyelisihi zahirnya, dan itu tidak boleh. Walaysa muraduhu nafyal ma'na sahihi, dan bukanlah yang diinginkan menafikan makna yang benar. Jadi maksud dari wala ma'nan, tidak boleh menetapkan baginya makna yang menyelisih zahirnya, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Nafyal ma'na as-sahihi al-muwafiqi li zahiriha. Alladhi fassaraha bihi as-salafu. Fa inna hadha thabitun. Wa yadullu ala hadha qawluhu wa la naruddu syai'an minha. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu. Yaitu bukanlah maksudnya menafikan makna yang sahih, yang sesuai terhadap zahirnya, yang ditafsirkan oleh para salaf, bukan itu. Fa inna hadza tsabitun, karena sesungguhnya hal ini tetap. Ya memang seseorang itu memahami, menetapkan sifat Allah sesuai dengan zahirnya yang ditafsirkan oleh para salaf. Jadi jangan kita pahami dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal wala ma'nan itu tidak boleh menetapkan makna yang benar, yang sesuai terhadap zahirnya yang ditafsirkan oleh para salaf. Bukan itu maksudnya. Itu tetap. Maksudnya adalah tadi, kita tidak boleh menetapkan makna yang menyelisihi zahirnya. Wa yadullu ala hadza, dan menunjukkan atas hal ini adalah perkataan beliau sendiri, wala naruddu syai'an minha. Kita tidak boleh menolak sedikit pun sesuatu apapun darinya. Berarti harus mentafsirkannya, menetapkannya sesuai zahirnya. Karena beliau juga mengatakan kita tidak boleh menolak sedikit pun darinya. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu, dan kita mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati terhadap dirinya. Berarti harus menetapkan makna sesuai zahirnya. Dan itu yang ditafsirkan oleh para salaf. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at wala na'lamu kaifa kunhu dhalik fa inna nafyahu
liraddi syai'in minha wa nafyahu li'ilmi kayfiyatiha dalilun ala itsbatil ma'na al-muradi minha. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi, kita tidak boleh menghilangkan dari Allah sifat dari sifat-sifatnya. Li syana'atin syunni'at, karena keburukan yang dibuat-buat, yang udah ana contohkan di pertemuan sebelumnya. Orang-orang ahlu ta'wil dari kalangan Asy'ariyah, mereka meniadakan banyak dari sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena kata mereka ini nggak cocok, sehingga mereka tiadakan keburukannya, mereka buat-buat sendiri. Maka kata Syekh di sini nggak boleh kita hilangkan dari Allah sifat dari sifat-sifatnya karena keburukan yang dibuat-buat. Wala na'lamu kaifa kunhu dzalik, dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat persisnya dari sifat Allah. Kunhu, hakikat persisnya. Kemudian di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa inna nafyahu li raddi syai'in minha wa nafyahu li ilmi kayfiyatiha dalilun ala itsbatil ma'na al-muradi minha. Perhatikan, maka sesungguhnya meniadakan untuk menolak sedikit pun dari sifat Allah. Kan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan nggak boleh kita menolak sedikit pun dari sifat Allah. Wa nafyahu li ilmi kaifiyatiha, dan meniadakan untuk menetapkan bagaimananya. Yaitu di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan meniadakan dari mengetahui bagaimananya. Nggak boleh. Kita nggak boleh menetapkan bagaimananya sifat Allah. Nah, kita nggak tahu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wala kaif, yaitu tidak boleh menetapkan bagaimananya. Wa nafyahu li ilmi kaifiyatiha, dan meniadakan li ilmi kaifiyatiha, mengetahui bagaimananya, nggak boleh kita menetapkan bagaimananya, dan itu ditiadakan. Dalilun ala itsbatil ma'na al-muradi minha, ini adalah dalil atas penetapan makna yang diinginkan darinya. Kesimpulannya, di sini Syekh Ibnu Utsaimin ingin memperbaiki dari orang-orang yang salah faham dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu la kaifa wala ma'nan. Sebagian orang salah paham ketika Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la kaifa, dia salah dalam memahami, dikira maksudnya adalah tidak ada bagaimananya. Padahal maksudnya tidak boleh menetapkan bagaimananya, karena kita nggak tahu bagaimananya sifat Allah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wala ma'nan, sebagian orang salah dalam memahaminya, dikira wala ma'nan kita tidak boleh menetapkan maknanya. Padahal maksudnya kita tidak boleh menetapkan makna yang menyelisihi zahirnya. Itu kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, wujubul imani bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa huwa mattadaha ma'nahu wa mutasyabihihi wa huwa ma ashkala ma'nahu. Lihat, perhatikan ini caranya. Fanaruddul mutasyabiha ilal muhkami. Ini sering ana ulang-ulang sebelumnya. Fanaruddul mutasyabiha ilal muhkami. Kita kembalikan yang samar kepada yang muhkam. Liyattadhiha ma'nahu. Fa in lam yattadhih wajibal imanu bihi lafdhan wa tafwidu ma'nahu ila Allah Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, wujubul imani bil Qur'ani kullihi, wajib mengimani Al-Qur'an semuanya. Muhkamihi, yang muhkam. Apa itu muhkam? Wa huwa mattadhaha ma'nahu, dia adalah yang jelas maknanya. Wa mutasyabihihi, kita juga wajib mengimani ayat yang mutasyabih. Apa itu mutasyabih? Wa huwa ma ashkala ma'nahu, dia adalah yang tidak jelas maknanya, samar. Bagaimana agar yang samar menjadi jelas? Fanaruddul mutasyabiha ilal muhkami, kita kembalikan yang samar kepada yang muhkam. Kita kembalikan yang samar kepada yang jelas. Dan ingat, samar di sini nisbi, relatif, ditinjau dari orangnya. Adapun Al-Qur'an itu semuanya jelas. Ya tadi itu, sebagian orang samar bagaimana Allah turun, bagaimana Allah datang, bagaimana Allah mencintai, bagaimana Allah murka, bagaimana Allah ini, bagaimana Allah memiliki ini. Sebagian orang samar. Maka yang samar itu dikembalikan kepada yang muhkam. Apa muhkamnya? Laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai suatu apapun. Jadi sifat-sifat Allah yang mereka kira samar, kok begini sifatnya, kok kayak kita, punya ini, punya itu, maka dikembalikan kepada yang muhkam. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Fanaruddul mutasyabiha ilal muhkami, maka kita kembalikan yang samar kepada yang jelas. Liyattadhiha ma'nahu, agar jelas maknanya. Fa in lam yattadhih, maka apabila belum jelas, wajibal imanu bihi lafdhan, wajib mengimaninya secara lafaz, wa tafwidu ma'nahu ila Allah, dan mengembalikan maknanya kepada Allah, karena kan belum jelas bagi dia maknanya. Kalau memang dia sudah kembalikan yang samar kepada yang jelas, belum jelas juga, maka udah wajib imani saja, berserah diri, terima. Makna yang belum dia jelas, maknanya yang bagi dia belum jelas, udah nggak usah dipusingin, kembalikan maknanya kepada Allah. Itu maksud Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian berkata penulis rahimahullah taala, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, amantu billahi wa bima jaa 'anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa 'an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Imam asy-Syafi'i. Ya, beliau kunyahnya Abu Abdullah, nama asli beliau Muhammad bin Idris. Ya, Imam asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, amantu billah, aku mengimani Allah. Wa bima jaa 'anillah, dan dengan apa yang datang dari Allah, aku iman, yaitu Al-Qur'an. Ala muradillah, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi aku mengimani Allah, mengimani apa yang datang dari Allah, yaitu mengimani Al-Qur'an, memahaminya sesuai apa yang diinginkan Allah. Bukannya sesuai apa yang aku inginkan, hawa nafsuku, bukan, tapi sesuai apa yang diinginkan Allah. Wa amantu bi rasulillahi, dan aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima jaa an rasulillahi, dan dengan apa yang datang dari Rasulullah, hadis-hadisnya. Ala muradi Rasulillah, sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Perkataan yang Masya Allah ini dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka pahamilah Al-Quran sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Pahamilah hadis sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asy-syarhu ma tadammanahu kalamul imami asy-Syafi'i, apa yang terkandung dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i. Tadammana kalamul imami asy-Syafi'i ma ya'ti, kandungan perkataan Imam Asy-Syafi'i apa yang dibawa ini. Pertama, al-imanu bima jaa 'anillahi ta'ala fi kitabihil mubini ala ma aradahu Allahu min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrifin.
Yang pertama, kandungan dari perkataan Imam Syafi'i adalah al-imanu bima jaa'a 'anillah. Mengimani dengan apa yang datang dari Allah, yaitu fi kitabihil mubin, dalam kitab yang jelas, Al-Qur'anul Karim. Ala ma aradahullah, atas apa yang diinginkan oleh Allah. Itu yang penting. Karena kebanyakan orang ngaku-ngaku dia, saya beriman terhadap Al-Quran, saya membaca Al-Quran, saya menghafal Al-Quran, bahkan qiraatnya pun saya kuasai, dan saya berhukum dengan Al-Quran. Tapi dia memahaminya, menghukuminya sesuai apa yang diinginkan olehnya, hawa nafsunya, bukan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu di sini kandungan dari perkataan Imam Syafi'i, ala ma aradahullah, atas apa yang diinginkan oleh Allah, min ghairi ziyadatin, tanpa tambahan, wala naqsin, tanpa pengurangan, wala tahrifin, dan tanpa pengubahan. Tahrif, pengubahan. Yang kedua, al-imanu bima jaa bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang penting. Banyak orang-orang yang ngaku-ngaku sebelumnya tapi tidak melakukan yang ini. Ala ma aradahu Rasulullah min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrifin. Kandungan yang kedua, al-imanu bima jaa bihi, mengimani dengan apa yang datang dengannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sunnati Rasulillah, pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengaku ini, bahkan dia berbangga-bangga, "Woi, saya hafal ini, saya hafal itu, saya hafal hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Masa saya tidak mengimani hadis Rasulullah?" Kita katakan, "Iya, mungkin kamu mengimaninya, tapi kamu pahami hadis tersebut sesuai apa yang kamu inginkan, hawa nafsumu, bukan sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah." Maka alama aradahu Rasulullah, harus apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin, tanpa penambahan, wala naqsin, tanpa pengurangan, wala tahrifin, dan tanpa pengubahan. Dan kita yakin bahwa saya Rasulullah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah itu adalah yang diinginkan oleh Allah. Karena Nabi tidak memiliki keinginan khusus. Pasti apa yang diinginkan oleh Nabi itu ada yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin lanjutannya, "Wa fi hadzal kalami raddun ala ahli at-ta'wili wa ahli at-tamtsili. Lianna kulla wahidin minhum lam yu'min bima jaa'a 'anillahi wa rasulihi ala muradillahi wa rasulihi. Fa inna ahla at-ta'wili naqasu wa ahla at-tamtsili zadu." Wa fi hadzal kalami, dan pada perkataan ini, perkataan Imam Syafi'i, raddun ala ahli ta'wili wa ahli tamtsil, terdapat bantahan atas ahli ta'wil yang mentakwil, mengubah tangan, dia ubah menjadi kekuatan. Dan yang lainnya. Dan ahli tamtsil, ini juga bantahan dari ahli tamtsil yang mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia, sifat Allah seperti sifatnya manusia. Bantahan terhadap mereka. Lianna kulla wahidi minhum lam yu'min bima jaa'a 'anillahi wa rasulihi. Karena bahwasanya setiap salah satu dari mereka tidak beriman dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, atas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Mereka tidak beriman terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, atas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka memang mengambil Al-Quran dan As-Sunnah dari Allah dan Rasulnya, tapi sesuai apa yang diinginkan oleh dirinya, bukan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu perkataan Imam Syafi'i ini adalah bantahan terhadap mereka. Fa inna ahla ta'wil, maka sesungguhnya ahlu ta'wil naqasu, mereka mengurangi. Allah mengatakan,
Allah memiliki tangan, tapi mereka kurangi, bukan tangan itu dikurangi, ini kekuatan. Wa ahlat tamtsili zadu, dan ahlat tamtsil mereka menambah. Allah mengatakan Allah memiliki tangan, ditambah tangannya seperti tangan manusia. Itu maksud dari ahlut tamtsil, mengurangi, dan ahlut tamtsil, ahlut ta'wil mengurangi, dan ahlut tamtsil menambah, zadu. Jadi seseorang dia harus mengimani, meyakini dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian perkataan penulis rahimahullah, wa ala hadza darajat salafu wa a'immatul khalafi rahimahumullah kulluhum muttafiquna ala al-iqrari wal imrari wal itsbati lima warada minas sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrudin litta'wilihi. Kemudian di sini kata penulis rahimahullah taala, wa ala hadza, dan atas dasar ini, darajat salafu, para salaf berjalan, wa a'immatul khalafi, dan imam-imam belakangan ini ya, khalaf ini belakangan, salaf terdahulu. Kulluhum, semua mereka muttafiqun, bersepakat. Para salaf, para ulama terdahulu, dan para imam-imam belakangan ini, baru-baru ini, semua mereka bersepakat alal iqrari, untuk mengikrarkan, wal imrari, dan menjalankan, wal itsbati, dan menetapkan, lima warada minas sifati, terhadap apa yang datang dari sifat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya, min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, tanpa menentangnya untuk mentakwilnya. Min ghairi ta'arrudin, tanpa menentangnya untuk mentakwilnya. Semua para salaf dan a'immatul khalaf sepakat untuk hal ini, mengimani hadis dan ayat sifat tanpa mempertentangkan untuk mentakwilnya. Syarah. Qala syari rahimahullah ta'ala, tariqus salafi alladhi daraju alaihi fi sifati, jalan salaf alladhi daraju alaihi, yang mereka berjalan di atasnya, fi sifat, pada sifat-sifat Allah. Alladhi daraja alaihi salafu fi sifati huwal iqraru wal itsbatu lima warada min sifatillahi ta'ala fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi bima la yattafiqu ma'a muradillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi daraja alaihi salafu fi sifat, yang ditempuh oleh para salaf, dijalani, nah ditempuh sama aja itu. Yang ditempuh oleh para salaf pada sifat-sifat Allah, dia adalah al-iqraru wal itsbatu, mengikrarkan dan menetapkan, lima warada min sifatillahi, terhadap apa yang datang dari sifat-sifat Allah. Warada apa nadhif? Datang ya. Fi kitabillahi wa sunnati rasulihi, pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ya, mereka mengikrarkan dan menetapkannya dari sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, tanpa menentangnya dengan mentakwilnya. Bima la yattafiqu, dengan apa yang tidak sesuai ma'a muradillahi wa rasulihi, bersama apa yang diinginkan oleh Rasulnya. Mereka tidak melakukan itu, mereka tidak mentakwilnya, mereka mengimani secara zahirnya.
min ghairi ta'arrudin, tanpa mempertentangkan untuk mentakwilnya dengan apa yang tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita masuk bab baru, at-targhibu fi sunnati wa tahdhiru minal bid'ah wa tahdhiru minal bid'ati. At-targhibu fi sunnah, anjuran dan kewajiban untuk berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan apa yang diajarkan, dibawa oleh Rasulullah. Wa tahdhiru minal bid'ati, dan memperingati dari kebid'ahan. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa qad umirna bil iqtifa'i li atharihim wal ihtida'i bimanarihim wa hudzirna al muhdatsati wa ukhbirna annaha min ad-dalalati. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Di sini kata penulis rahimahullah taala, waqad umirna bil iqtifai ila atharihim, sungguh kita telah diperintahkan bil iqtifa, dengan mengikuti jejak-jejak mereka. Li atharihim itu jejak. Kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka, jejak Nabi SAW, terutama jejak para sahabat ridwanullah alaihim, para salaf. Ya, para salaf itu adalah mereka, para sahabat. Wal ihtida'i bimanarihim, dan mengambil petunjuk dengan rambu-rambu mereka. Al-ihtida itu mengambil petunjuk. Bimanarihim, yaitu dengan rambu-rambu mereka. Kita diperintahkan untuk itu, mengambil petunjuk dengan rambu-rambu mereka, dengan apa yang mereka ajarkan, dengan apa yang mereka sampaikan. Wa hudzirnal muhdatsati, dan kita diperingati dari hal-hal yang baru dalam agama, yang enggak ada petunjuknya dari mereka para salaf, dari Nabi SAW dan para sahabat, yang tidak ditempuh oleh mereka. Kita diperingati dari hal-hal yang baru dalam agama. Wa ukhbirna annaha minad dhalalat, dan kita dikabarkan bahwasanya hal itu termasuk dari kesesatan-kesesatan. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang lurus, al-mahdiyyin yang mengambil petunjuk atau mendapatkan petunjuk min ba'di, setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah hal itu, sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, bin nawajid, dengan gigi geraham. Itu saking kuatnya. Orang itu kalau sudah berpegang teguh, itu sampai giginya pun ikut menggigit. Misal antum menarik sesuatu, kalau misalnya antum kalah, akan ada dari harta antum yang hilang, atau dari keluarga antum yang hilang. Antum tarik itu, mungkin kaki antum juga ikut, bahkan gigi pun ikut menggigitnya. Dan ini menunjukkan kiasan untuk benar-benar berpegang teguh dengan sebenar-benarnya dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, sampai gigitlah dia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian terhadap hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap hal yang baru dalam agama itu adalah kebid'ahan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi kita harus berpegang teguh terhadap sunnah dan menjauhi, berhati-hati terhadap kebid'ahan. Asy-syarhu, qala asy-syari rahimahullah ta'ala, wal iqtida'u bihim,
fi dzalika wajibun. Wal iqtida'u bihim, mengikuti mereka nabi dan para sahabat padahal itu adalah wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, berpeganglah teguh kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang lurus yang mendapatkan petunjuk setelahku. Siapa aja mereka? Para khulafa ar-rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, ketiga siapa? Utsman, yang keempat Ali. Itu. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah hal itu dengan gigi geraham, dan jauhilah, berhati-hatilah kalian terhadap hal-hal yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap hal yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan sahih dan disahihkan oleh Albani dan jamaah. Kemudian di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala akan menjelaskan kepada kita apa itu sunnah secara bahasa dan secara istilah. Dan begitu juga bid'ah secara bahasa dan secara istilah. As-sunnatu wal bid'atu wa hukmu kullin minhuma. Sunnah dan bid'ah dan hukum setiap dari keduanya. As-sunnatu lughatan, sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, jalan. Sunnah secara bahasa adalah jalan. Kalau sunnahnya Nabi berarti apa? Jalan yang ditempuh oleh Nabi. Sunnahnya para sahabat berarti apa? Jalan yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihi. Itu secara bahasa. Wastilahan, dan secara istilah, maka alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Secara istilah dia adalah makana alaihi nabiyyu, apa yang ditempuh oleh Nabi. Makana alaihi itu ditempuh, dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabu, dan para sahabatnya, dari keyakinan atau perbuatan. Maka ini adalah sunnah. Apa yang ditempuh, dijalani, dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan apa hukum mengikuti Nabi, mengikuti sunnahnya yang dijalani, ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya? Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wattiba'u sunnati wajibun, mengikuti sunnah adalah wajib. Mengikuti apa yang dijalani, ditempuh oleh Nabi adalah wajib. Karena firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan mengingat Allah dengan banyak. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian, alaikum, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Berarti di sini mengikuti sunnah, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang ditempuh oleh para khulafa'ir rasyidin, itu wajib. Kemudian bid'ah, bid'ah secara bahasa adalah asyai'ul mustahdatsu, sesuatu yang baru diada-adakan. Al-mustahdats, yang baru diada-adakan, itu bid'ah secara bahasa. Sesuatu yang baru yang belum ada pernah sebelumnya, itu bid'ah secara bahasa. Misal ada santri baru gitu. Nadhif di sini yang paling baru siapa? Dekta ya. Dekta kalau ditinjau dari kita bulan Juli berarti dekta bid'ah secara bahasa. Karena dia adalah santri baru, belum ada sebelumnya, kan gitu.
Nadhif berarti secara bahasa dia bid'ah. Dan daurah syara lumatul i'tiqad pun satu hal yang baru. Sebelumnya udah ada belum? Belum ada. Itu dia bid'ah secara bahasa. Mobil yang belum ada sebelumnya. Pesawat belum ada sebelumnya. Motor belum ada sebelumnya. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ma uhditha fid dini. Ala khilafi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Bid'ah secara istilah inilah yang diperingati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat. Ini dia yang dimaksud. Ma uhditsa fid din. Apa yang diada-adakan dalam agama. Ala khilafi ma kana alaihi nabiyyu, menyelisih apa yang dijalani, maka alaihi dijalani, ditempuh oleh Nabi. Wa ashabuhu, dan para sahabatnya, min aqidatin aw amalin, berupa keyakinan ataupun perbuatan. Ini yang dimaksud. Sesuatu yang diada-adakan dalam agama menyelisih apa yang dijalani dan ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa hukumnya melakukan kebid'ahan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wahia haram, dan dia itu haram. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul. Apa makna yushaqiq dikta? Menentang. Barang siapa yang menentang Rasul, karena orang yang melakukan kebid'ahan itu menentang Rasul. Disebabkan dia melakukan sesuatu yang gak pernah diajarkan oleh Nabi. Seakan-akan dia ingin mengajarkan Nabi, kamu tuh lupa ada ibadah yang lain belum kamu sampaikan, ini loh ibadah. Atau seakan-akan dia menuduh Nabi adalah pengkhianat. Karena Nabi ada ibadah yang belum disampaikan. Tidak menunaikan amanah. Kalau nggak menunaikan amanah berarti apa? Menyelisih. Pengkhianat namanya. Dan ini bahayanya orang yang melakukan kebid'ahan. Seakan-akan dia mengaku dirinya lebih pintar, lebih mengetahui tentang ibadah daripada Nabi. Ingin mengajarkan, ini kamu ada yang ketinggalan ibadah. Ini saya ajarkan, inilah ibadah yang kamu tinggalkan. Oleh karena itu haram. Barang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah terjelaskan baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, apa balasannya kata Allah? Nuwallihi, kita akan biarkan dia matawalla, apa yang dia jalani. Lalu apa? Wa nuslihi jahannam, kita lemparkan dia ke dalam api neraka jahannam. Bahayanya itu. Karena Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa nuslihi jahannam. Allah pun mengatakan itu, kita lemparkan dia ke dalam api neraka. Orang yang menentang Rasul, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah, berhati-hatilah kalian dari hal-hal yang baru dalam agama. Ini dalil dalam hadis bahwasannya bid'ah itu haram. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap hal yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah, hal yang baru dalam agama, adalah sesat. Maka berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi SAW dan jauhilah perkara bid'ah. Antum lihat, antum cek ibadah antum, apakah sudah sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul? Antum lihat ibadah yang dijalankan oleh orang tua antum, paman bibi antum, kakak dan adik-adik antum, apakah sudah sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul SAW? Kalau sudah sesuai, jalani dan tingkatkan dan maksimalkan.
Kalau belum, maka nasihatkan. Inilah gunanya ilmu. Jangan cuma sebagai wawasan. Ana sering ulang-ulang ini karena kebanyakan orang hanya sebagai wawasan, nggak mau dipraktekkan, nggak mau diamalkan. Nggak ada ilmu begitu kalau modelnya. Tidak berguna ilmu kalau begitu modelnya. Antum tahu ini sunnah, wajib mengikuti. Antum tahu tadi bid'ah itu haram, nggak boleh diikuti, bahkan dilempar ke dalam api neraka. Maka dilihat diri antum, keluarga antum. Setelah itu antum dakwahkan orang sekitar antum. Yang pertama, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita istirahat 30 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.